ada 7 tempat dalam Quran di permulaan surat itu membaca Hamim. Wa babu jahannam sabah, dan pintu neraka ada 7 juga. Orang yang membiasakan membaca surat yang diawali dengan Hamim, kelak itu Hamim akan berdiri di depan pintu neraka sambil memohon kepada Allah, ya Allah, la tudkhil hadzal bab man kana bi wa yad'uni. Ya Allah, jangan kau masukkan orang melalui pintu ini orang-orang yang biasa membaca aku, yang membaca surat-surat yang diawali surat ayat Hamim. Kemudian Nabi Hurairah mengatakan Hamim dukhan bila sab'una azmara. Orang yang baca surat Ad-Dukhan, baca surat Ad-Dukhan, bukan dukhananmu tiap malam. Jadi surat Ad-Dukhan, bukan tiap malam dukhanan, bukan baca Ad-Dukhan. Yang orang yang baca Ad-Dukhan, asbahi astaghfirullah sab'una azmara. Maka 70.000 malaikat Allah akan memintakan ampun untuk orang tersebut. Subhanallah. Waktu Juraysan al-Hasan dalam surat Ad-Dukhan fi lailatin. Setiap orang membaca surat Ad-Dukhan pada satu malam, wabillahi ma taqaddama min dzambih, akan diampuni kesalahannya yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kecilnya diampuni. Jadi ibu bapak kalau bisa tuh taruh Al-Quran di atas dekat bantal kita atau rak lemari di kamar kita, yang kalau kita mau tidur baca itu surat Ad-Dukhan. Wal bahadu dengan Fatimah qara'ul hadis wa idza waqat du'a ar-rahman min al-malakut wa du'a sakin al-firdaus. Dikatakan oleh Imam Bahaqi dan Dailami dari Fatimah qara'ul hadis, membaca al-hadis, surat al-hadis. Wa idza waqa'at, dan baca surat Waqi'ah dan Ar-Rahman, kelak akan diseru di kerajaan langit, yudha'a di malakut samawat wal sakin al-firdaus, penghuni surga Firdaus. Wal Baihaqi Nabi Mas'ud manggala surat Waqi'ah, seorang baca surat Waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu fawdatun abada. Ini sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi ngomongnya pernah bohong. Tidak ada dusta di dalam ucapan Rasul. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu daripada Allah. Jadi kalau Nabi bilang orang yang baca Waqiah tiap hari nggak bakal miskin, itu pasti. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ajarin itu istrinya, anak-anaknya tiap hari baca Waqiah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu warda. Suatu ketika pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagi sakit, dikunjungi sama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Sayyidina Utsman ini orang kaya, duitnya berlimpah, banyak. Dengan sahabat dekat sama Nabi sakit, dia jenguk sambil bawa duit. Dan ini ilmu, kalau jenguk orang sakit, jangan bawa 10 jari, bawa besek, berkate gula ke kilo, telur 5 biji, biskuit, buah, ya. Kalau bisa buah yang kemakan sama mayit, sama orang sakit. Orang sakit buah bawain durian. Orang lagi sakit mah dibawain jeruk. Terserah ada, mungkin keluarganya yang makan. Yang penting jangan kosong. Ya. Malah yang sakit ngasih duit tadi. Nggak ada yang begitu. Ya, yang jenguk tangan kosong balik bawa besek. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan antum jadi orang seperti itu. Yang kalau nggak sakit ngasih besek. Ya. Sayyidina Utsman datang bawa duit buat Imam Abdullah bin Mas'ud. Ya. Fakariha an ya'khudhah. Nggak suka Abdul Mas'ud dikasih duit. Ini lagi kondisi sakit. Sayyidina Utsman orang karam, orang dermawan. Ngasih duit, fakariha an ya'khudhah. Nggak suka Abdul Mas'ud dikasih duit. Faqala lahu ya Abdul Mas'ud, antiku li banati, kalau ini yang mau terima kasih anak-anak ente. Ya, apa kata Imam Abdullah bin Mas'ud? Atakhsha alaihinnal faqra. Ente takut anak-anak kemiskinan untuk mau dikasih duit. Atakhsha alaihinnal faqra wa qad amartuhunna bi qira'atil Waqi'ah. Ente takut anak-anak kelaparan, kemiskinan, sementara anak udah suruh anak-anak aneh tiap hari harus baca Waqi'ah.
Waqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan aku sendiri sudah mendengar, kuping anak dengar langsung dari Nabi, man bara'al waqiah lam tusibhu faga abada. Orang yang rutin baca waqiah tidak akan jatuh dalam kemiskinan selama-lamanya. Subhanallah. Yakin. Jangan lagi mentok baru baca waqiah. Kontrakan nggak bayar baru nyari Quran. Ya, jangan, itu jadikan rutinitas kita. Ibnu Adi Anas alimu disakum tentang waqiah. Dewa Imam Adi daripada Anas, Rasul bersabda sallallahu ajarkan keluarga kalian atau istri-istri kalian surat waqiah, bainal suratul Rina, karena waqiah itu surat kekayaan. Ya, para ibu-ibu yang suaminya cari nafkah, nyari kerja, ibu-ibu harus rajin baca surat waqiah. Para anak, ya, anak-anak baca surat waqiah agar Allah mudahkan rezeki orang tuanya. Ya, begitu juga para bapaknya biasakan baca al-waqiah. Sekarang zaman gampang, orang baca Quran bisa melalui HP. Ya, jadi dimanapun bisa baca surat waqiah, bisa baca surat Tabarak, bisa baca surat Ad-Dukhan. Ada orang hidupnya baca waqiah mulu. Dia pernah hatam Quran? Kagak. Ada ahli Quran. Ente bukan ahli Quran. Ente ahli waqiah. Hidup dibaca waqiah terus. Baca Quran juga hizib. Ada juga bacaan-bacaan surat-surat tertentu, ya. Kan ada orang begitu. Rajin baca waqiah. Hati malam Jumat baca waqiah. Ente malam baca Yasin buat orang-orang yang udah meninggal, dihadiahin, baca Al-Kahfi. Enggak, ada waqiah aja. Ya, enggak begitu. Jadi mendawamkan semua surat-surat yang memiliki keutamaan yang ada riwayatnya daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ja'alnallahu iyyakum min ahli al-Qur'an wa min khawasi ahli al-Qur'an wa yahsyuruna ma'al Qur'an wa yu'tina syafa'ah bi syafa'atil Qur'an wa yima'na wa iyyakum ma habibihi Muhammadin al-adnan fi a'la jinan bi rahmatika ya karimu ya mannan ya rahimu ya rahman ya arhamar rahimin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Rabbi zidni ilma.